Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di depan markasnya Food Station, salah satu BUMD dari DKI Jakarta. Di samping saya ada Bapak Frans Tambunan sebagai Direktur Operasional dari BUMD yang ternyata tadi barusan Komisi B masuk ke sini melihat gudangnya. Gudangnya bukan di sini ya tadi ya, di sebelah sana. Ini adalah kantor pusatnya. Bagaimana Food Station ini, Pak Frans akan menjelaskan sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi hari ini di hari Rabu 14 Juli 2020 kami mendapat kunjungan dari Komisi B DPRD DKI Jakarta, di mana kami sebagai mitra kerja mereka, dan hari ini teman-teman dari Komisi B dan Bapak Ibu dari BP BUMD DKI Jakarta berkunjung langsung ke lokasi kantor dan pabrik kami di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, di mana teman-teman anggota dewan bisa melihat apa yang kami kerjakan. Jadi saat ini kami merupakan pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, di mana di sini ada 14,5 hektar pasar induk beras yang setiap harinya ada 3.000 ton beras yang masuk dan 3.000 ton beras yang keluar. Jadi Pak, di pasar ini mewakili 70% distribusi beras yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita mau lihat Jakarta ini beras aman apa tidak, lihatlah di Pasar Induk Beras Cipinang. Itu kenapa fungsi kita sebagai BUMD Pangan sangat penting. Jadi yang kami lakukan adalah pertama, menjaga pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang tetap lancar dan harganya stabil. Kedua, kita masuk ke market untuk membantu pemerintah dalam stabilisasi, Pak. Jadi alhamdulillah sudah 4 tahun terakhir Jakarta dengan program-program yang kita kerjakan bersama Pemprov, inflasi berasnya di bawah inflasi nasional, Pak. Demikian. Selain beras ada yang lain lagi? Tadi saya lihat ada gula juga ada. Baik. Jadi di awal sekitar 2015, 100% yang dikelola Food Station adalah beras, Pak. Sesuai dengan fungsi kita buat pengelolaan Pasar Induk Beras Cipinang. Namun seiring waktu, pemerintah memberikan penugasan-penugasan baru untuk semua produk-produk yang memberikan kontribusi terhadap inflasi, Pak. Jadi perlu saya tambahkan bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota, walaupun daerahnya kecil, tapi kontribusi inflasinya terhadap nasional itu adalah 27%, Pak. 1/5 lebih. Jadi kalau ada sesuatu di Jakarta, berarti ada masalah di nasional. Nah, kemudian kami dapatlah penugasan-penugasan baru untuk produk lain. Jadi saat ini kami sudah mengelola 9 produk. Ada beras, ada minyak goreng, ada gula, kemudian ada tepung terigu, ada bawang putih, kemudian ada kacang hijau, kemudian ada mineral, ada susu, ada ikan kembung, ada telur, Pak. Nah, 50% produk-produk ini kami distribusikan lewat penugasan-penugasan diberikan oleh Pemprov DKI. 50% itu kami distribusikan yang sifatnya komersil. Jadi produk-produk kami dapat ditemukan di supermarket, di Carrefour, kemudian di Alfamart, di Alfamidi, di Indomaret, di Superindo, kemudian juga di mitra-mitra seperti di outlet Pasar Jaya, di koperasi-koperasi, dan banyak mitra-mitra perorangan yang kita bekerja sama, di mana mereka mengambil produk dari kita untuk dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, Pak. Oke. Demikian. Terakhir, peran dari Food Station ketika COVID kemarin ya, artinya bansos dan lain-lain, bisa diceritakan? Baik, Pak. Jadi sejak adanya pandemi COVID-19, kita sama sekali tidak ada waktu untuk berhenti atau mengurangi aktivitas. Malah sejak Maret kemarin ada COVID-19, pekerjaan kita malah bertambah karena kita mendapat beberapa penugasan untuk melayani paket bantuan sosial pemerintah, baik dari pemerintah pusat lewat Kemensos maupun pemerintah DKI lewat Dinsos. Di luar itu, kami juga melayani paket-paket sembako yang asalnya dari instansi pemerintah maupun swasta, Pak. Jadi kurang lebih dari 3 bulan terakhir, kami sudah mendistribusikan lebih dari 2 juta paket untuk masyarakat lewat paket-paket bansos, baik lewat swasta maupun pemerintah. Jadi alhamdulillah dengan itu kami bisa bantu supaya beban masyarakat di DKI ini bisa berkurang lewat bansos yang kami bantu. Nah, dengan adanya bansos juga selama 3 bulan terakhir, kami memperkerjakan lebih dari 500 orang untuk membantu memaketkan produk-produk tersebut
yang kita berikan upah itu setara dengan upah minimum regional Pak, 4,2 juta. Demikian Pak. Oke, ya, jadi sukses terus. Terima kasih Pak Frans. Jadi salaman dulu atau gimana? Ya, jadi demikianlah bagaimana peran BUMD Food Station dalam hal tadi ketahanan pangan ya. Betul, Pak. Ketahanan pangan dari DKI Jakarta. Ya, ini adalah seri kita dalam mengenal BUMD di Jakarta. Food Station, tadi kita juga ke Pasar Jaya dan kemudian nanti mungkin yang lainnya lagi ya. Seperti kemarin kita sudah ke Ancol, MRT dan Jack Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.